Oke, sepertinya Ibu Herlina sedang mengalami gangguan sinyal. Kepada para penanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom room chat atau bisa langsung menyampaikannya dengan mengaktifkan fitur raise hand. Halo, Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. Terima Oke, kasih. silakan. Saya Bu Haja Sofa dari YPBWI Oke. STAI YPBWI Surabaya. Uh, Pertama dari Mas Master tadi ada beberapa hal untuk bagaimana caranya anak didik itu supaya lebih senang untuk membaca. Ya, terutama yang saya ikuti setiap hari, saya kan juga pendidik TK, ya. Di TK, jadi di sini dari sekolah kami itu ada nilai plus untuk kegiatan membaca di TK kami. Nah, ini ada beberapa anak yang kan namanya anak nggak sama, artinya kemampuan dia dari antara anak-anak BCD dan juga yang lain itu kan pasti tidak sama. Ini bagaimana kan tadi Mister bilang bahwa justru anak yang kurang itu juga harus lebih diperhatikan. Di antaranya bagaimana cara menangani anak yang artinya itu bisa dikatakan hiperaktif ya. Seperti itu. Untuk memfokuskan dia cara membacanya itu bagaimana? Yang pertama. Yang kedua, apakah tugas utama anak bisa baca itu dari guru TK ataukah dari guru SD, ataukah kita saling berkesinambungan seperti itu. Kemudian bagaimana cara untuk supaya mahasiswa itu suka dan gemar membaca di perpus, tidak hanya langsung, meskipun ini sudah memang sudah zamannya untuk di online dan digital dan lain sebagainya, tapi lebih baik kan dari masa tadi itu dari pembelajaran yang diberikan itu harus membaca yang lebih utama seperti itu. Kadang-kadang kami sebagai pustakawan itu ya sudah punya cara bagaimana cara mahasiswa ini bisa dan gemar untuk senang di perpustakaan, artinya membaca tidak hanya kalau ada kebutuhan yang mau diinginkan dia ke perpus, kalau enggak tidak ada aktif di perpustakaan seperti itu. Terima kasih. Terima Baik, kasih Bu. terima kasih banyak Ibu Haja Sofa. Baik, kita tampung Ya. terlebih dahulu ya pertanyaannya, atau Mr. Stewart, excuse me, do you wanna directly answer the question or we collect first? Maybe 2 or 3 questions, karena kadang-kadang ada yang lain hampir sama pertanyaannya. So we collect first the question, okay? Ada yang tertulis saya lihat ya. Oke, ya. Baik, selanjutnya bagaimana Ibu Herlina, apakah sudah bisa audionya? Selamat pagi. Baik, selamat pagi Bu Herlina, silahkan. Oke, terima kasih sebelumnya. Di sini saya dari perwakilan dari SMA Katolik Santo Hendrik Surabaya. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara guru, dosen atau pendik maupun pustakawan untuk mengukur tingkat kemampuan literasi para siswa-siswi, mengingat pembelajaran 2 tahun yang lalu secara online dan tahun ini kembali offline, karena akan ada kebiasaan yang berbeda dari pembelajaran secara online dan secara offline. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Herlina, kami tampung terlebih dahulu ya. Baik, selanjutnya kita beralih ke room chat, Mr. Stewart. Di sini sudah ada banyak sekali penanya. Baik, akan saya bacakan terlebih dahulu ya. Mungkin kita bisa bahas pertanyaan yang tadi disampaikan. Pertama dari Ibu Haja Sofa, Mr. Stewart, yang mana pertanyaannya bagaimana cara membuat anak itu senang membaca. Yakni lalu bagaimana cara mengatasi anak yang hiperaktif untuk fokus membaca seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya, ini banyak sekali pertanyaannya Ibu Haja Sofa. Baik, tapi tidak apa, keren sekali. Dan pertanyaan ketiga ini, lalu apakah tugas anak untuk bisa membaca ini merupakan tugas dari guru TK atau dari guru SD? Begitu. Dan pertanyaan terakhir,
cara membuat mahasiswa ini gemar membaca di perpustakaan tidak hanya pergi ke perpustakaan untuk mencari literatur, tapi juga membuat mereka bisa gemar berada di perpustakaan ini untuk membaca, begitu Mr. Stuart. Silakan Mr. Stuart bisa dijawab. Oke. Saya mendorong anak untuk minat membaca. Iya dia gitu goyang-goyang gitu. Halo, dari Denpasar ramai ya. Ini pertama, mungkin saya jawab tentang TK dan SD. Dulu, sebenarnya sering dibilang bahwa kita itu tugas SD untuk mengajar anak membaca. Menurut saya tidak terlalu kaku tentang itu, tetapi kita harus menyiapkan, lebih banyak menyiapkan anak di TK untuk belajar membaca. Supaya misalnya memperkenalkan buku, seperti saya bilang, banyak membaca buku kepada siswa, menunjukkan gambar, membahas isi buku, dan menurut saya ada anak yang mungkin 5 tahun sudah siap membaca, tapi ada yang baru 8 tahun bisa membaca. Yang penting jangan dipaksakan. Nanti kalau kita paksakan, mereka alergi membaca ya. Atau kita nyalakan, kamu bodoh dan sebagainya. Itu tidak memotivasi, itu demotivasi. Kita harus sabar dan mengakui bahwa setiap anak berbeda ya. Tapi fokus ke di TK, mendorong anak supaya cinta membaca. Dan tadi Ibu menyebut ini zaman digital. Mereka bisa juga melihat bahwa banyak yang dapat dibaca di HP ya, dan banyak dan bisa animasi ada animasi dan kita bisa memanfaatkan apa yang ada di HP sebagai bahan diskusi. Kita bisa melihat video dari TikTok atau yang cocok ya, yang tidak cocok, atau video yang ada di HP terus membahas video, atau lihat cerita di HP yang menarik terus buat bahan diskusi, atau kadang-kadang ada buku yang bisa dibuka di HP. Mengenai hyperactive child, kadang-kadang ada yang benar-benar hyperaktif, tapi kadang-kadang anak yang disebut hyperaktif itu karena mereka kurang kegiatan di sekolah, kurang menarik minat siswa untuk belajar, dan itu penting kita engage siswa tersebut, semua siswa, supaya mereka merasa terlibat. Kalau anak khusus TK harus banyak bergerak ya, dan jangan terlalu suruh mereka duduk terus. Kita harus, itu salah satu hal di TK, membiasakan anak untuk belajar ya, dan tidak bisa, dan mereka sering banyak duduk. Dan kalau mereka belajar, mereka lihat buku dan membahas yang pre-literasi, bisa goyang-goyang kegiatan supaya goyang-goyang, tidak harus selalu duduk diam baik-baik ya. Ini masalah juga, khususnya untuk laki-laki menurut pengamatan saya, mereka sulit duduk diam ya. Saya tidak tahu apakah hal ini menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Dan tentang gemar membaca di perguruan tinggi, itu hal yang sama. Kita harus membuat lingkungan yang menarik, misalnya perpustakaan, ada ruang kelas yang menarik, dan memberi waktu untuk membaca. Sering kita memberi waktu tanpa gangguan, mungkin HP dimatikan atau biar mereka tidak selalu cek HP, WA, Instagram dan sebagainya. Tapi dalam beberapa hal kita harus matikan HP dan memberi waktu, mungkin membuat lingkungan membaca yang cukup menarik, punya buku yang siswa atau anak berminat membaca ya. Kalau tidak ada buku yang
layak dibaca ya, bagaimana orang mau membaca ya. Dan pertanyaan dari guru SMA Ibu Herlina tadi, measuring children's level of reading. Saya tidak mengerti maksudnya. Apakah anak ketinggalan karena COVID ya maksudnya? Alright, Mr. Stewart, pertanyaan dari Ibu Herlina dari SMA Katolik Surabaya ini, pertanyaannya bagaimana cara mengukur tingkat literasi siswa yang mana 2 tahun sebelumnya mereka memasuki sekolah secara online dan saat ini mereka sudah mulai offline kembali. Nah, itu bagaimana cara mengukur apakah mereka ini memiliki tingkat membaca yang tinggi atau rendah begitu? Apakah bisa diukur atau tidak, Mr. Stewart? Ya, kita ada beberapa tes, khususnya mungkin di SMP, SMA, anak sudah bisa menulis, dan ada beberapa tes yang misalnya tes membaca pemahaman yang bisa digunakan. Kami waktu di proyek dulu kami membuat tes sendiri untuk menilai kemampuan memahami isi bacaan dengan berbagai jenis pertanyaan. Ada yang multiple choice, tapi ada tingkat pemahaman, ada yang langsung menjawab pertanyaan dari misalnya siapa tokoh yang ada di cerita, tapi ada juga yang ada asas ada inferensi, misalnya mengapa ini terjadi dan mereka pikir mengapa ini tidak langsung dijawab dari teks, tapi mereka harus mencari, membuat inferensi atau membuat kesimpulan dari teks. Ada macam-macam tingkat pemahaman di dalam membaca ya. Tapi harus mungkin ada tes online yang bisa dipakai ya. Baik, Mr. Stewart, thank you so much for the answer. Jadi bagaimana Ibu Haja Sofa dan Ibu Herlina, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, sudah, makasih. Cuma Master harus memperkenalkan saya ya, saya Haja Sofa, Master. Oke, ya terima kasih banyak Ibu Haja Sofa. Kakak sayang. Baik, terima kasih. Kakak sayang. Ya, oke. Baik, terima kasih Mister. Terima kasih Bu Anis. Baik, kembali kasih Ibu Haja Sofa dan Ibu Herlina. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi kedua, Mr. Stewart. Kita beralih ke kolom room chat. Di sini sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk. Saya ambil dari pertanyaan pertama dari Ibu Indi dari Perpustakaan MI Darul Huda. Pertanyaannya berupa, dengan adanya minat baca harus adanya perpustakaan dengan jumlah buku yang variatif begitu. Dan dengan adanya era modern, kita harus menerapkan perpustakaan digital. Lantas bagaimana solusinya Mr. Stewart ketika kita mengalami kendala alat teknologi guna untuk menerapkan perpustakaan digital tersebut? Apakah mau langsung dijawab atau kita tampung dulu? Langsung dijawab saja. Oke, yes please. Kita seperti saya ceritakan tadi, kita harus bekerja sesuai kemampuannya. Ada yang punya teknologi yang cukup tinggi dan cukup bisa dipakai. Tetapi ada kalau tidak ada teknologi, jika harus pakai pakai buku biasa ya. Dan ini untuk meningkatkan budaya baca itu jangka panjang. Kalau kita saat ini punya 300 buku di satu sekolah, kita harus mungkin sedikit demi sedikit nambah koleksi. Itu kita jangan mengharapkan besok akan jadi bagus. Kita harus mungkin ada ya kampanye 1 tahun, 6 bulan itu, atau 1 tahun untuk meningkatkan membaca. Tapi kita bisa sebaiknya melibatkan masyarakat karena mereka bisa banyak membantu orang tua, alumni, dunia industri dan sebagainya. Sampai di beberapa daerah ada kampanye dari pemerintah daerah. Saya pernah duduk di salah satu SMP di Sumatera Utara di mana bupati ikut peluncuran program budaya baca.
semua siswa, bupati, saya, sampai polisi ada hadir, semua harus duduk membaca buku 15 menit ya, dan beberapa orang harus menceritakan tentang isi bukunya. Dan itu menekankan penting literasi. Kalau kita bisa memobilisasi dan minta bantuan masyarakat akan sangat membantu. Kalau digital, kalau ada digital yang bisa membantu dipakai, tapi kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Kita harus bekerja dengan keadaan. Tapi kalau ada HP, ada banyak bahan yang bisa di-download ke HP ya, dan meskipun di daerah terpencil, sebanyak yang anak yang punya HP ya. Baik, thank you so much, Mr. Stewart, for the answer. Jadi bagaimana Ibu Indi? Apakah sudah terjawab? Jadi jawabannya kita bisa menyesuaikan dengan keadaan. Ketika kita memang memiliki kendala terhadap teknologi, pada penerapan perpustakaan digital, kita bisa memanfaatkan apa yang kita miliki seperti handphone, seperti itu. Baik, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mr. Stewart dari Safari, Ibu Safari dari Perpustakaan MI Jamiatul Khair. Pertanyaannya berupa, saya mau bertanya, pada umumnya literasi hanya membaca, meresensi, dan storytelling. Nah, yang ingin ditanyakan, apakah kegiatan menggambar atau berkreasi bisa dilakukan? Apakah itu termasuk dalam kategori literasi, Mr. Stewart? Silakan, bisa dijawab. Saya lagi cari di sini, tidak ada pertanyaannya. From Saparoro, Mr. Stewart. Siapa? I will send to you. Oh, wait. Wait a minute, Mr. Stewart. Okay, I have sent to you the question. Okay. Okay. Pertanyaannya, apakah menggambar atau berkreasi ini termasuk pada kategori literasi? Begitu, karena literasi ini kan umumnya hanya berupa membaca, meresensi, dan storytelling begitu. Ya, sebenarnya seperti menurut saya kita harus melihat pendidikan secara utuh, dan kalau kita misalnya mau mendorong anak untuk membaca, kalau misalnya mereka dengan buku berjenjang tadi ada buku guru dan ada LK untuk siswa, dan sering setelah mereka membaca buku, anak disuruh menggambarkan sesuatu dari buku dan menulis. Karena memang itu tindak lanjut, itu satu kesatuan. Bukan hanya membaca buku, tapi mendiskusikan buku, membuat gambar, menulis kesan, atau menulis kalimat. Atau misalnya kalau ada buku tentang binatang, mungkin setelah membaca buku, anak mau bilang, oh saya punya kucing di rumah, menggambar kucing, ceritakan tentang kucingnya. Menurut saya, itu bagian dari literasi dan bagian dari pendidikan siswa. Jangan membaca itu baca sendiri, tetapi itu bagian yang lebih luas dari pembelajaran tematik atau pembelajaran terintegrasi ya. Apakah itu menjawab pertanyaan? Oke. Bagaimana Ibu Safari, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Kami harap bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Safari ya. Jadi menggambar atau berkreasi ini termasuk bagian dari lanjutan dari literasi. Karena ketika kita meminta anak untuk membaca, tentunya ini menjadi langkah lanjutan agar mereka tuh semakin bisa dalam membaca. Jadi kita terapkan dalam proses menggambar atau berkreasi seperti itu Ibu Safari ya. Baik, Mr. Sering saya lihat misalnya anak setelah membaca, mereka membuat comic strip, kadang-kadang comic strip atau apa, ya semuanya bagus. Ya. Tapi yang penting kalau anak membaca dan menulis, jangan disimpan saja, tapi dipajangkan untuk baca anak lain. Jangan sampai kalau kita menulis tidak pernah ada membaca, tapi itu kesempatan untuk menghargai apa yang ditulis anak, dan anak bisa saling belajar ya. That's right. Jadi sebagai bentuk apresiasi begitu Mr. Stewart ya?
Ya, dan ya apresiasi dan ya motivasi itu yang memotivasi. Oke, benar sekali. Kalau anak ya, oke. Okay, thank you so much, Mr. Stewart, for the answer. And next question from Mr. Irwan Sulistianto from Uniska. I'll send to you the question. Okay. He is as DPL kampus mengajar for. Oke, jadi beliau ini merupakan salah satu dosen pembimbing lapangan pada kampus mengajar sesi keempat begitu, Mr. Stewart. Pertanyaannya adalah, how to improve literacy level on junior high school student with low reading and motivation to learn? Please. Sebenarnya tidak jauh berbeda yang saya ceritakan di SD. Kita harus ada kampanye, harus mungkin di seluruh sekolah, jangan satu guru, tetapi di seluruh sekolah harus kepala sekolah mendukung, harus seluruh guru. Dan lagi saya melihat membuat beberapa inisiatif untuk supaya anak membaca. Dengan misalnya ada waktu, ada misalnya jam membaca, ada jam wajib membaca mungkin, ada keadaan buku di sekolah berbagi, pastikan perpustakaan layak dipakai, menarik untuk dipakai. Mungkin bisa tidak, kalau SMP-nya besar, satu perpustakaan tidak cukup, bisa dibagikan juga ke kelas. Saya pernah lihat beberapa SMP yang juga membuat perpustakaan kelas, ya, dan sering ada sumbangan buku dari murid, ada yang bawa ke sekolah. Jam wajib membaca, mungkin membuat resensi, minta bantuan dari luar. Ya, itu seperti ide tadi bisa diterapkan di SMP, tapi itu guru kepala sekolah harus semangat dulu, jangan mengharapkan anak-anak tidak semangat sendiri, ya. Oke, thank you so much Mr. Stewart for the answer. Bagaimana Bapak Irwan, apakah sudah terjawab? Jadi cara untuk meningkatkan low literasi terhadap anak SMP itu kita bisa mengkampanyekan giat membaca begitu Mr. Stewart, ya, dengan seperti memberi waktu membaca. Waktu membaca ini tidak hanya membaca buku 5 menit selesai, tapi kita menemani mereka dalam waktu membaca begitu. Seperti membuat resensi juga, begitu Mr. Stewart, ya? Betul. Kadang-kadang kalau ada jam wajib membaca, guru ikut membaca juga, ya. Yes, that's right. Jadi tidak hanya pada satu pihak, tapi dua pihak dari gurunya juga memberikan contoh, begitu Mr. Stewart, ya? Dan kalau anak sudah membaca, suruh beberapa anak menceritakan apa yang mereka baca, membuat resensi, membuat rekomendasi buku, menulis buku sendiri, ya. Oke. Bagaimana Pak Irwan, apakah sudah terjawab? Baik, sudah terjawab Mr. Stewart. Thank you. And to the next question from Ibu Indah. I'll send to you the question. Oke. Pertanyaannya, benar seperti yang dikatakan oleh Mr. Stewart tentang kemampuan khususnya keinginan belajar atau membaca anak, perempuan dan juga anak laki-laki. Selanjutnya, bagaimana tips dari Mr. Stewart agar kemampuan dan kemauan membacanya jadi semakin tinggi? Oke, contohnya pada kasus kakak perempuan dan adik laki-laki yang memiliki orang tua dan fasilitas yang sama. Bagaimana itu, Mr.? Mungkin terjadi perbedaan antara anak tingkat membaca antara anak perempuan dan anak laki-laki seperti itu. Apakah itu ada suatu tips tersendiri atau bagaimana, Mr.? Ya, itu bagus pertanyaannya. Saya mungkin tidak punya solusi, tetapi kita harus mungkin kadang-kadang duduk bersama laki-laki, terus minta umpan balik. Kamu suka baca apa? Dan sebagai mencari tahu kenapa mereka mungkin tidak suka membaca dan apa solusinya. Apa misalnya buku yang ada kemungkinan misalnya ada laki-laki kadang-kadang lebih suka buku non-fiksi daripada buku fiksi, ya. Atau buku tentang, kalau mereka suka bola, buku tentang bola, atau mungkin itu topik-topik yang ada yang perlu dibahas. Dan
kalau kita kalau kita mengajar, kalau misalnya yang selalu disuruh menceritakan kembali selalu perempuan yang mau, jangan selalu harus membantu mendorong laki-laki, tapi jangan sampai mereka dimalukan ya. Tapi kadang-kadang saya lihat kita ke kelas, semua yang menceritakan itu perempuannya, tidak hanya laki-laki. Tapi kalau misalnya mereka tidak mau di depan kelas, beberapa laki-laki dikelompokkan, guru duduk bersama mereka dan ya coba mendalami hal itu bersama laki-laki dan ya. Oke, thank you Mr. Stuart for the answer. Jadi intinya kita lebih melakukan pendekatan kepada mereka. Apa hal yang mereka sukai, khususnya itu siswa perempuan, anak perempuan, dan apa yang anak laki-laki itu sukai, agar dan dari situ ketika kita sudah mengetahui minat mereka, kita bisa memberikan bacaan yang baik sehingga bisa meningkatkan literasi mereka. Begitu Mr. Stuart ya? Betul, betul. Oke, jadi bagaimana Ibu Indah, apakah sudah terjawab? Saya harap bisa menjawab pertanyaan Ibu Indah ya. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Mr. Stuart. The next question from Mr. Yusuf dari Staida Nganjuk. I'll send to you the question. Oke. Pertanyaannya adalah, di antara cara untuk mendorong peserta didik untuk gemar membaca adalah dengan menciptakan bacaan yang menarik. Mungkin bisa dicontohkan beberapa contoh untuk membuat bahan bacaan yang menarik untuk mereka, Mister? Contoh bahan bacaan. Contoh apa? Contoh bahan bacaan. Dicontohkan membuat bacaan yang menarik untuk mereka. Ya, sebenarnya kita harus, saya tidak bisa tayangkan di sini, tetapi ke toko buku saja, lihat buku-buku apa yang menarik untuk membaca. Kadang-kadang, buku yang disediakan oleh pemerintah kadang-kadang kurang menarik, mungkin dipilih oleh pegawai yang birokrat. Maaf ya, bukan berarti. Kita harus, mungkin kalau kita pilih buku, minta bantuan dari murid untuk memilih buku ya. Pernah ada toko buku, bawa buku ke sekolah dan mereka anak bisa pilih sendiri. Tapi yang penting seperti tadi, buku baca berjenjang. Kalau kita dari DMI atau SD, harus ada buku-buku yang sesuai untuk anak yang di kelas awal maupun di kelas tinggi. Dan lihat tampilan buku apakah ada itu tampilannya baik, ada gambar yang menarik, apakah teks sesuai dengan gambar, apakah teks sesuai dengan kemampuan dan minat siswa ya. Oke, baik. Jadi intinya Mr. Stuart kembali lagi kepada minat mereka. Ketika kita ingin memunculkan bahan bacaan yang menarik, tentunya kita harus mengetahui apa sih yang disukai oleh para murid-muridnya, siswanya begitu ya. Misal tentang hewan, kita harus menghadirkan buku-buku yang semenarik mungkin agar mereka bisa gemar membaca, begitu Mister ya. Seperti apa yang tadi Mister tunjukkan pada kami slide-nya. Di sana banyak sekali bahan bacaan yang mana antara kombinasi gambar dan tulisan itu lebih banyak gambar. Dari situ kan kita mengenalkan secara pelan-pelan begitu Mr. Stuart ya. Ya. Dan kita memantau anak membaca, apa yang mereka suka membaca, dan mereka suka membaca, kita lebih banyak beli. Yang mereka tidak suka, ya kita tidak pakai banyak. Oke. Baik Mr. Stuart, thank you so much for the answer. Untuk Pak Yusuf, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yusuf ya. Baik. Pak Yusuf ya. Dan pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan, Mister. Mendidik anak untuk gemar membaca harus dimulai dari sejak dini. Sejak dalam kandungan ibu, di mana seorang ibu ini membiasakan gemar membaca buku waktu masih hamil. Apakah ini juga akan berdampak kepada psikologis anak tersebut ketika lahir, Mister?
ketika ibunya suka membaca, apakah akan berdampak ketika anaknya itu sudah lahir dan tumbuh besar? Gitu? Pasti. Dan itu salah satu hasil dari studi EGRA, Early Grade Reading Assessment, bahwa anak yang ada minat membaca dari rumah lebih cepat belajar membaca daripada yang tidak ada. Dan memang yang ketinggalan itu anak yang tidak ada minat, misalnya tidak ada buku, tidak pernah melihat buku sebelum masuk sekolah, yang tidak pernah masuk TK, itu agak ketinggalannya. Dan kita, tetapi hati-hati jangan memaksakan untuk membaca dulu, memperkenalkan buku, membahas gambar, membacakan cerita kepada siswa, tapi jangan dipaksakan untuk membaca dulu. Lama-lama mereka akan tanya, apa ini kata ini? Mereka akan tanya, biar mereka tanya, jangan dipaksakannya. Oke, Mr. Stuart, thank you so much. Jadi intinya apa yang kita lakukan ketika kita sebagai seorang ibu, baik itu kegiatan positif seperti membaca, maka akan berdampak pada stimulus bayi itu sendiri, begitu, Mister ya? Ya, jangan hanya ibu, bapak juga. Oke, tapi juga bagi ayah. Yang membaca kepada anak saya ya. Oke, jadi pasangan suami istri juga harus saling support untuk kesehatan anaknya juga, begitu, Mister ya? Menurut saya tidak ada tugas ini zaman tidak ada tugas khusus perempuan, khusus laki-laki ya. Semua bisa saling membantu ya. Oke, benar sekali. Baik, thank you so much Mr. Stuart. Dan setelah kami lihat lagi, sepertinya sudah tidak ada penanya lagi dan semua pertanyaan juga sudah terjawab dengan sangat luar biasa. Thank you so much Mr. Stuart. Mungkin sebelum kita akhiri ada closing statement from Mr. Stuart for all of participant in VLC the International Series. Closing statement. Closing statement. Yes. Saya sudah 30-an tahun di sini dan dari dulu sampai sekarang kemajuannya luar biasa ya. Orang sering bilang, oh ada masalah ini di Indonesia. Tapi memang seperti saya ceritakan, dibanding banyak negara berkembang lainnya, Indonesia doing well. Juga dalam pendidikan doing well. Kurikulum sudah berubah, sudah lebih berfokus kepada anak. Ada peningkatan kemampuan siswa. Ada guru-guru sebenarnya di Indonesia yang sudah kelas dunia. Banyak yang seperti saya tayangkan gambar dari Jawa Barat, dari sekolahnya. Itu bagus sekali sekolahnya. Yang masalahnya itu pemerataan. Kita harapkan semua guru seperti itu. Dan saya lihat pengembangan melalui perguruan tinggi seperti UINSA sangat memberi harapan dan menyenangkan. Dengan ada diskusi seperti ini, kita semua menyadari hal-hal baru dan harapan saya nanti guru-guru yang hadir mungkin mendapatkan beberapa ide dari apa yang saya sampaikan tadi untuk diuji cobakan dan diterapkan di sekolahnya. Akan yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Tapi diterapkan sesuai keadaan masing-masing, ya, oke. Dan Mas R kan datang no? Ya, so semoga bersemangat and keep working and good luck. Mudah-mudahan kapan-kapan saya diajak melihat sekolahnya. Kalau ada hal yang menarik, saya senang melihat ya. Oke, thank you so much Mr. Stuart. Luar biasa sekali. Selama 30 tahun Mr. Stuart tinggal di Indonesia, sudah banyak sekali perubahan yang dialami oleh Indonesia sendiri. Baik dari peningkatan gurunya, kurikulumnya, untuk meningkatkan dan mengembangkan literasi anak. Dan yang perlu kita lakukan saat ini adalah perlu melakukan pemerataan agar literasi semakin merata di Indonesia. Begitu Mr. Stuart ya. Dan harapan Mr. Stuart kepada para partisipan VLC The International Series kali ini, semoga apa yang disampaikan bisa diimplementasikan di sekolahnya masing-masing
dengan keadaan yang dimiliki serta ide-ide baru yang bermunculan untuk meningkatkan literasi terhadap anak-anak didiknya di sekolah masing-masing. Luar biasa sekali Mr. Stewart. Dan saya selaku moderator sangat berterima kasih. It's really glad to meet you and discussing with you, Mr. Stewart, talking about how important literation for children in Indonesia. And we hope Mr. Stewart. Okay, and we hope it's make our literation better than before dan semakin merata di Indonesia tentunya. Thank you. Baik, Mr. Stewart. Mbak Anis, you're a very good moderator. Well done. Very good indeed. Amen. Thank you so much. Your summing up was very good. Thank you. Mbak Anis, terima Thank kasih. you. Okay, Mr. Stewart, before we close our discussing today, let's take a picture together agar kita bisa mengabadikan momen indah ini bersama narasumber yang sangat luar biasa sekali. Baik, let's take a picture together, everyone. Please open your camera. Kepada panitia yang bertugas, mohon untuk dipersiapkan ya untuk men-screenshot momen indah ini. Baik, semuanya. Dari slide pertama, mohon untuk open kamera. Kepada panitia yang bertugas, silakan. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Salam literasi. Oke, kita ulang ya. Salam literasi. 1, 2, 3. Oke, next slide. Slide kedua. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Kita lanjutkan ke slide 3.